Ibu, bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Selamat berjumpa kembali di dalam katekese pendek Katolik. Hari ini saya akan post mengenai sebuah pengalaman dari inisiasi baptis. Jadi waktu itu ketika saya melangsungkan ibadat pelantikan pengukuhan untuk katekumen atau calon baptis. Jadi katekumen ini dari seorang Protestan ingin belajar ke Katolik karena ia mempunyai calon seorang Katolik, tetapi bukan karena dorongan dipaksa, tetapi beliau ini dengan tulus hati ingin belajar Katolik dan ingin menjalin hubungan di dalam keluarga Katolik. Nah, hal ini menarik ketika terjadi interaksi kami karena waktu itu ada datang seorang katekis senior. Beliau sudah menjalani katekis puluhan tahun, bahkan beliau juga pernah bersekolah di seminari seangkatan dengan Romo-Romo. Hanya saja beliau ini seorang yang belajar di seminari tetapi tidak menjadi Romo, tetapi menjadi awam, dan akhirnya juga mengajar di dalam pendidikan agama. Saudara-saudari, menarik dalam percakapan kami, saya akhirnya ingin membagikan pengalaman kami itu. Kebetulan ada yang under record, jadi beruntung bisa kami dokumentasikan meskipun dalam record. Akan saya bagikan file saya itu sebagai pengalaman, terutama untuk para inisiasi yang berkompeten di bidang pewartaan. Beliau adalah Bapak Yohanes Natalis dari lingkungan Agustinus di Paroki Antonius Kota Baru. Jadi beliau sebagai katekis pembimbing dari seorang katekumen kemudian menghadiri acara ibadat pengukuhan pelantikan tahapan pertama. Jadi tentunya dari seorang Kristen yang sudah mengetahui ajaran Tuhan Yesus dan firman-firman dan kasih-Nya, tentunya hanya pengukuhan saja hanya dikuatkan kembali. Nah, mari kita simak record ini, semoga bermanfaat terutama untuk saudara-saudariku semua pelayan katekis. Semoga menjadi ide atau menjadi gambaran. Mungkin ada yang lebih sudah berpengalaman, bukan untuk membandingkan, tetapi semoga saja bermanfaat karena semua pun ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Dan inilah, mari langsung kita simak rekodnya. Ibu, bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, sugeng dalu berkah dalem. Pertama kita aturkan terima kasih kepada Allah Bapa, tentunya karena memberikan iman, keselamatan, dan rezeki hingga saat ini bagi kita semua. Malam hari ini kita berterima kasih kepada Saudara Kristianto Banis Saputro, yang mana Saudara Banis akan melangsungkan pengukuhan pelantikan baptis tahap pertama. Dan malam hari ini kita juga kedatangan ada katekis dari Kota Baru, Bapak Natalis, sebagai pembimbing beliau, Mas Banis. Dan malam hari ini adalah pelantikan tahap 1, artinya beliau, Saudara Banis, disaksikan oleh kita semua sebagai wakil dari umat lingkungan Santo Leo Agung. Artinya penatua jemaat menyaksikan, katekis pembimbing menyaksikan,
Dan hari ini adalah pengukuhan beliau sebagai seorang katekumen. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita simak dari Bapak Natalis sebagai pembimbing dari Mas Banis. Waktu dan tempat, monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Buki, mohon izin Bu Is, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan, saya lengkapnya Yohanes Natalis, tapi lebih saya senang dipanggil Natalis karena saya lahir bulan Desember. Lalu sehari-hari saya di sekolah mengajar di SMA Negeri 9 Sagam, Jakarta, di kota Jogja, di paroki di Kota Baru karena lingkungan Santo Agustinus. Di paroki sebagai koordinator tim pelayanan sakramen inisiasi, ngurusi baptis, komuni, dan krisma, sekaligus jadi katekis. Karena sekarang ini tidak banyak umat yang mau jadi katekis. Tim pewartaan Pak Edi itu pernah melakukan survei ringan ke semua umat yang ada ke Kota Baru maupun di lingkungan. Ditanya apakah mau jadi katekis, tidak ada yang mau. Alasannya macam-macam ya, karena tidak suci, padahal kan tidak harus suci ya Pak. Tidak punya wawasan dan macam-macam ya. Nah, itu beberapa hal. Saya sejak 98 mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Teologi sudah berkecimpung di dunia katekis ya, karena waktu itu membantu di Kota Baru. Ya, kalau mendengar kata Fakultas Teologi, saya bukan calon romo ya, tapi saya kuliah bersama para istilahnya yang akan jadi romo. Ya. Saya angkatan kedua, awam boleh kuliah di teologi di pembinaannya. Awam itu ada suster, ada bruder, lalu juga dari umat biasa. Saya dari umat biasa, tapi saya dibiayai oleh seorang pater dari Belanda, Pater Jeroen Stok, dengan harapan saya menjadi romo. Tapi saya akhirnya menjadi romo anak-anak. Ya, romo angkatan saya itu Romo Santo. Sekarang ini romo piket kategorial di nampak Mudilan di sana. Lalu yang pernah di Melati itu Romo Trimargono. Terus kemudian mulai menekuni dunia katekese itu biasanya ex-seminari atau ex-sim itu tidak mau jadi katekis, bahkan jadi guru agama. Jadi pengurus sejak tahun 2005. Jadi ya sudah cukup banyak pengalaman makan asam garam masalah katekese. Lalu kami di Kota Baru, mohon izin Pak Luki cerita sedikit. Terbuka dari mana saja, karena saya pribadi merasakan ketika Tuhan Yesus itu hadir di orang Israel, membuka peluang tidak hanya untuk orang Yahudi untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dari segala bangsa, dari segala manapun ya. Dan bahkan ketika para murid memberitahu kalau ada orang di luar mereka 12 itu yang menjadi pewarta, Yesus tidak melarang. Kalau mereka ada di pihak kita, maka mereka juga adalah bagian dari kita. Nah, maka di Kota Baru kami memberi kesempatan orang dari mana-mana silakan, tetapi harus ingat di mana dia tinggal. Jadi bumi dipijak, langit dijunjung. Maka saya meminta kepada seluruh para calon, khususnya calon baptis, itu tahap 1 harus di lingkungan domisili. Nah, jadi hal seperti itu saya nikmati. Pertama, selain mensupport seperti yang disampaikan oleh Pak Luki tadi, jadi mereka-mereka yang akan jadi Katolik harus disupport, tidak hanya yang membimbing, tetapi umat di mana dia tinggal, karena setiap kali ada orang baru ini menjadi energi baru. Dalam baptisan ada 4 masa 3 tahap. Saya sendiri baru mengikuti ini karena dinasihati oleh Romo Kris waktu itu di Nandan. Karena waktu itu ada kasus perkawinan, ada seseorang yang ingin jadi Katolik, dia seorang yang baru proses cerai, dapat orang Nandan, lalu di pembelajaran Kota Baru, maka Romo Kris meminta saya, kamu membimbing pendampingannya, saya menyelesaikan kasus perkawinannya, tapi nanti penerimaannya di Nandan. Saya katakan tidak masalah, tugas saya yang mendampingi juga boleh, kolaborasi.
Maka selama itu kami tidak mengadakan tahap 1 Pak Ludi kalau di Kota Baru sebelum tahun 2015, langsung ke tahap 2, yaitu pemberian minyak katakumen. Nah, bagi kita yang baptis bayi tentu tidak mengenal masa dan tahapan. Saya yakin di ruang ini banyak yang baptis bayi. Saya itu umur 2 minggu dibaptis, maka diberi nama Yohanes tadi. Sehingga apa-apa tentang Katolik itu saya harus belajar sendiri. Dengan kuliah di teologi tidak menjamin bahwa wawasan itu lengkap, tidak. Saya kalau nggak belajar lagi juga nggak tahu banyak soal itu. Ditambah pengalaman di lapangan itu yang membuat saya semakin dikayakan oleh banyak perjumpaan dengan banyak umat, dengan banyak para calon, lalu mengunjungi banyak tempat seperti ini, berbagi cerita, dan itu saling meneguhkan. Nah, 4 masa itu, masa pertama masa pra-katekumenan, artinya orang baru mencari. Nah, biasanya saya dihubungi, kayak tadi pagi dihubungi di WA, maka saya ucapkan terima kasih sudah menghubungi, lalu saya minta apakah Anda boleh nelfon saya, karena ada beberapa hari ingin saya konfirmasi. Saya biasanya menanyakan apa ingin jadi Katolik. Kalau dia dari Islam, apakah sanggup nanti menghadapi tantangan-tantangan. Kalau dari Kristen, orang tuanya setuju apa enggak. Nah, setelah itu baru kita janjian bertemu, lalu saya menjelaskan hal-hal teknis dan apa yang dilalui untuk sekian waktu. Kalau sepakat, boleh ikut. Kalau tidak, mendingan nggak usah. Saya katakan saya tidak langsung senang kalau ada orang yang jadi Katolik, tapi saya menunggukan dulu. Kalau kamu ragu-ragu, lebih baik tidak usah. Tapi kalau mantap, silahkan jalan. Karena menjadi Katolik bukannya sulit, saya katakan, tapi butuh proses. Ya. Kalau orang mengatakan sulit, tergantung orang yang menjalani. Ya. Nah, lalu saya beri alternatif. Kamu tinggal di mana? Seperti itu saya tanyakan. Yang kok cari ke sana dulu. Maksud saya supaya nggak kejauhan itu. Ya. Tapi kalau di sini juga ya dengan catatan kalau pada saatnya pada tahap 1 harus mencari pengurus lingkungan, mengikuti kegiatan di lingkungan, lalu nanti puncaknya tahap 1 supaya semakin dikenal, mengenal, lalu belajar bagaimana membiasakan kebiasaan orang Katolik. Ya. Kalau yang dari Islam itu kan tidak punya gambaran seperti apa, ya. Sehingga harus dibimbing betul. Ya. Maka biasanya kalau teman-teman dari Islam ketika saya hadir di lingkungan untuk tahap 1 seperti ini, saya juga titip pesan untuk dibantu, disupport, dijaga, karena dia juga harus berjuang mengalami tantangan terutama dari keluarga. Dari Islam itu kan kalau ada orang yang ingin pindah itu dipersulit luar biasa dan tidak akan pernah diizinkan. Saya sekarang ini kurang lebih mendampingi hampir 70 orang, tapi tidak semuanya aktif. Ada beberapa yang setelah sekian waktu lalu pelan-pelan itu bukannya mengundurkan diri ya, tapi menarik diri karena mungkin sudah ada pandangan. 3 bulan terakhir ini sudah ada 3 orang yang diusir dari rumah. Lalu ketika seperti itu saya tawarkan, pilih mana? Salib Yesus itu tidak mudah. Tawarannya dari awal sudah saya katakan, ada kemungkinannya pertama diusir, tidak dapat warisan, tidak diakui sebagai anggota keluarga kalau ikut Yesus. Tapi jaminan keselamatan ya pasti. Tapi ini soal keyakinan. Kalau kuat lanjut silakan. Tapi kalau tidak silakan kembali. Ya. Nah 3 orang itu 2 kembali menjadi Islam. Satunya pikir-pikir. Saya katakan ya silakan. Jadi saya tidak memaksa ketika Anda mendapat tantangan, karena tahap 1 aja kamu belum melakukan. Nah, tahap 1 kan harapannya semakin, karena arahnya semakin jelas. Nggak lama lagi pasti akan dibaptis. Atau dari Kristen istilahnya penerimaan. Jadi Bapak Ibu, Bapak Uskup Urbiat Moko ini ketika dulu awal-awal beliau datang dari Roma tahun 93, saya ketemu karena dosen saya yang mengatakan waktu itu baru awal-awal membantu di Kota Baru, kalau pindah dari Kristen itu bagaimana Bapak?
dilihat itunya mas, kelompoknya kelompok apa. Karena Kristen itu ternyata 4 kelompok. Ini sedikit tambahan ya informasi. Ada kelompok PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, ada kelompok PGPI, Persekutuan Gereja Pantai Kosta Indonesia, ada kelompok GII, Gereja Injil Indonesia, sama GGBI, Gereja-Gereja Betel. Nah, masing-masing ini punya anggotanya. Nah, menurut Romo Rubi, yang kerjasama dengan KWI, para uskup, Konferensi Wali Gereja Indonesia, hanya PGI. Maka yang anggota PGI, kalau pindah ke Katolik tidak dibaptis, namanya penerima. Kebalikannya, dari Katolik pindah ke Kristen anggota PGI juga sama penerima, tapi melalui proses bimbingan. Kalau di Kristen itu namanya katekisasi, kalau kita katekumenan. Pembimbingnya katekis, orangnya katekumen, pembelajarannya katekumenan, pembelajaran iman katekese. Nah, ini istilah-istilah yang mungkin perlu saya sampaikan supaya. Nah, Mas Bani anggota PGI, maka ini penerima, tidak dibaptis. Tapi yang anggota 3 tadi harus dibaptis walaupun dia Kristen. Karena apa? Biasanya surat baptisnya yang saya selama ini saya kumpulkan, saya cermati untuk saya pelajari, dan kadang-kadang saya tunjukkan Bapak Uskup, itu ada rumusan yang membuat mengapa mereka harus dibaptis secara Katolik. Bukan dibaptis ulang ya, karena memang gereja tidak mengakui baptisan mereka. Ada kata-kata telah dibaptis sesuai dengan perintah Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kata terakhir itulah menurut Romo Rubi, karena Bapak Uskup, menjadi tidak sah, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Padahal kalau di Injil Matius ya, bab 28 ayat 19-20 itu, pergilah seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan dengan kata lain Tritunggal. Maka kalau kita melihat baptisan di gereja Katolik, maka dalam nama Bapa 3 kali itulah, dan Putra. Kalau tadi ya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka yang di awal tadi menjadi kabur. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masalah Roh Kudus ini kan istilah Pantai Kosta. Coba cermati Bapak Ibu, kalau ada saudara yang Kristen lihat surat baptisnya, pasti rumusannya seperti itu. Termasuk gereja-gereja Betel. Ya. Nah, oleh karena itu dari kelompok PGI kalau ke Katolik dia melalui jalur namanya penerima. Nah, kami di Kota Baru waktu itu menggunakan buku pegangan dari Romo Almarhum Romo Wisnu ketika pindah dari Katedral Jakarta, membuat satu kebijakan yang sampai hari ini di Kota Baru masih dilanjutkan. Untuk baptis 60 minggu, 1 kali seminggu. Terus untuk penerimaan separuhnya, 30 atau 30 minimal, maka boleh lebih. Kalau kurang jangan. Supaya apa? Orang harus diberi persiapannya. Nah, lalu kami di Kota Baru mungkin agak berbeda dengan di Wara dan di tempat lain. Kami tidak mengenal masa kapan dibuka, kapan ditutup. Di kapan pun orang itu ingin jadi Katolik masuk silakan. Cuma selesainya tadi. Kita komitmen dari awal, kayak Mas Bani sudah saya sampaikan, kamu minimal 30 minggu. Baptis 60 minimal, bisa lebih. Nah, lalu pelaksanaannya kalau kami di Kota Baru itu menjelang Natal, menjelang Paskah kalau baptis. Ya, sesuai hitungan. Kalau memang 60 kalinya nanti di Natal, menjelang Natal, ya baptis di. Kalau nanti kurang, diikutkan di Paskah. Nah, kalau penerimaan kapan saja waktu yang sudah pas. Ya, seperti ini sudah tahap 1. Lalu pada saatnya sudah hampir 30, saya komunikasi sama Romo Pajar, saat ini Romo Kepala, tinggal menentukan waktu kapan, lalu dalam perayaan Ekaristi hari dan sore. Nah, itu kalau di Kota Baru. Dan setiap paroki tentu punya kebijakan masing-masing. Karena siapapun yang ingin jadi Katolik, kita support, kita bantu. Entah itu dari Kristen, entah itu dari, terutama Bapak Ibu kalau ada katekumen dari Islam, harus sungguh-sungguh diterima, karena biasanya dia langsung disingkirkan. Maka kitalah yang menjadi keluarga barunya, saudaranya,
sehingga nanti imannya bisa bertumbuh, termasuk Mas Dani nanti setelah tahap satunya. Harapan saya di kegiatan berlingkungan semakin semangat ya tentu disesuaikan dengan pekerjaan. Kalau nanti tidak bisa ikut ya pamit sama Bu Is ya, sama Pak Luki dan seterusnya yang ada di lingkungan ya. Nah, ini juga tempat saya Pak Luki, Bu Is, saya wajibkan mereka yang punya calon ikut sesuai sejauh tidak menghambat pekerjaan langsung. Mengapa Bapak Ibu? Karena tadi kita tuh baptis baik supaya ada perjalanan. Pertimbangan saya adalah supaya yang jadi Katolik ini ada teman untuk berdiskusi. Ikut di kelas itu kan hanya untuk penyemangat. Yang lebih banyak kan bersama calonnya, bersama umat di lingkungan, mencari sendiri dan seterusnya. Ya, sehingga katekis itu bukan orang yang paling hebat dalam mendamping menurut saya. Jadi hanya fasilitator, teman seperjalanan, sehingga yang bersangkutan harus proaktif. Nah, itulah gunanya pasangan. Pacar pun bagi saya tetap saya minta, kecuali tadi sangat sibuk nggak bisa ya jangan. Tapi kalau bisa ditemani. Itu kami di Kota Baru saya meminta seperti itu. Ya sebetulnya sedikit banyak kita harus memaksa diri. Kalau tidak begitu menurut saya iman kita kasihan nanti kalau Mas Bani kok yang lebih paham, Mbak Beni Anda sebagai suami istri nanti gimana ya. Kita bersyukur orang-orang yang baptis dewasa itu wawasannya dibantu untuk berkembang. Beda dengan baptis bayi kan kadang-kadang tidak dibekali karena masih bayi, hanya orang tuanya. Nah itu jadi prakebumenan puncaknya di tahap. Nah untuk yang penerimaan cukup hanya tahap 1, tidak tahap 2. Karena tahap 2 itu kan untuk dibaptis. Sementara ini tidak dibaptis. Penerimaan karena dari anggota PGI. Ya. Lalu kemudian kalau yang dibaptis setelah tahap 1 masuk ke namanya masa yang kedua, masa katekumenan. Jadi proses semakin mendalam katekisnya, pendampingan imannya. Lalu puncaknya setelah masa kedua itu nanti di tahap 2. Nah kalau kami di Kota Baru minimal 45 minggu baru ikut ke tahap 2. Kalau belum sampai belum. Supaya apa? Dia mengalami proses yang cukup panjang. Sehingga kalau memang agak rodo piye ya mending kepesan. Tapi kalau ngangkat lanjut. Lalu kalau sudah masa tahap 2 selesai, puncaknya di tahap 2, masuk ke masa terakhir, masa ketiga namanya masa persiapan akhir. Nah, nanti akan masuk ke tahap 3 pembaptisan. Setelah pembaptisan belum selesai. Masa keempat namanya mistagogi. Jadi setelah baptisan atau setelah penerimaan, saya minta untuk ada masa mistagogi. Biasanya saya beri waktu 2-3 minggu atau 1 bulan lah untuk menikmati sudah dibaptis, sudah penerimaan. Setelah itu dikumpulkan kembali untuk diajak refleksi tentang mistagogi. Lalu puncaknya nanti diserahkan surat baptis. Ya. Maka 60 kali itu 30 kali sebetulnya minimal, bisa lebih. Nah harapannya ketika dia menjadi Katolik cukup untuk menjadi Katolik. Nah ini 4 masa 3 tahap tadi dari buku Romo Prat itu sampai hari ini kami sungguh-sungguh melaksanakan dan menghayati dengan keyakinan tadi. Kalau sudah diberi begini, mereka yang sudah didampingi cukuplah untuk menjadi orang Katolik yang bisa diandalkan ya. Maka ketika ada yang nawar, Pak boleh nggak 3 bulan? Ya silahkan cari tempat yang 3 bulan, mungkin ada. Bahkan Pak boleh nggak online? Ya sekarang sudah tidak pandemi. Karena bagi kami saya katakan namanya keseniman, apalagi bau jadi Katolik harus bertemu. Supaya apa? Ada interaksi, ada komunikasi. Kalau ketika COVID mau tidak mau, saya harus memaksa diri akhirnya pakai daring ya, karena nggak boleh bertemu itu. Tapi saya liburkan itu 7 bulan, saya sampai mitoni itu 7 bulan itu tidak tak itu kan, karena apa ya, daring pun nggak ada gunanya ini karena orang yang akan jadi Katolik, kecuali sudah Katolik, Krisma misalnya kan sudah dibaptis, nah itu boleh-boleh saja. Tapi ketika sudah normal
saya sendiri meminta kepada Romo Paroki dan Dewan Paroki jangan sampai ada daring. Karena apa? Supaya calon itu sungguh-sungguh merasa berjuang, ya, terutama teman-teman yang dari Islam, sehingga mentalnya tercipta. Nah, ini Bapak Ibu kurang lebih soal apa itu tahapan dan proses masa-masa baptis dewasa. Karena kita baptis bayi tidak mengalami, maka harapannya dengan itu teman-teman kita yang bergabung itu sungguh-sungguh bisa menjadi kekuatan baru. Maka selebihnya jadilah katekis paling tidak di keluarga masing-masing, karena dalam Injil kita itu kan dia minta menjadi saksi, bersaksi. Ya, syukur-syukur tadi. Apalagi Pak Luki ini lengkap dari prodiakon ya, jadi katekis. Saya terus terang tidak mau jadi prodiakon, supaya tidak rangkap. Supaya apa? Supaya umat itu ambil bagian semua. Karena kalau semua saya PKB, lalu siapa yang mau belajar? Nah, maka berbagi. Ya, saya berkali-kali oleh lingkungan saya suruh milih, saya jadi prodiakon atau siapa yang menggantikan saya jadi katekis. Demikian juga ketika diminta jadi ketua lingkungan, oke, nggak apa-apa saya jadi ketua lingkungan, tapi siapa yang mengganti ketua lingkungan? Karena saya nggak mau merangkap, supaya tadi setiap dari kita itu mari ambil bagian. Nah, ini tentu pribadi saya, nanti Pak Luki monggo nanti ya barangkali jangan hanya jadi prodiakon, jadi katekis ya. Itu saja Pak Luki. Ya, terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya saya akhiri. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Terima kasih Bapak Natalis PGA. Jadi sudah tentunya menguasai materi. Jadi saya harus ngomong apa, enggak bisa lagi. Cukup. Kalau masalah merangkap memang betul Bapak, sebenarnya kami juga sudah konsultasi dengan Romo sebelumnya, tapi memang di lingkungan kami sulit sekali mencari Pak, dan ada beberapa di lingkungan juga sulit mencari siapa yang mau. Romo akhirnya mengambil kebijakan paroki, ya sudah tidak apa-apa. Dulu waktu Romo Jati itu tak bisa benar-benar sesuai dengan pedoman keuskupan, tidak bisa ngerangkap Pak. Tapi waktu dipaksakan tidak jalan Pak. Akhirnya malah kasihan juga umat. Nah, bagaimana lagi sebenarnya? Nah, terus apa lagi saya tambahkan ya untuk menguatkan, banyak orang nyambut gawe gitu loh. Udah diborong semua ya. Mungkin ini aja. Mungkin paradigma di masyarakat. Kalau masalah siapa harus dari katekis, betul sekali Bapak, itu memang sebuah panggilan dan tidak harus berbasic pendidikan agama ataupun teolog. Saya sebenarnya juga benar-benar awam dan saya nggak mengerti juga mengapa harus begini. Saya katakan siap dan laksanakan Tuhan, saya tidak tahu. Nanti dipermalukan saya juga pasrah saja gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang jalan Bapak. Tidak dipermalukan. Nah, mengenai paradigma masyarakat itu terjadi juga di dalam keluarga saya. Dulu Bapak saya juga seorang Katolik, ibu sudah tidak ada, kemudian Bapak kenal dengan ibu yang baru, calon ibu saya dulu dari seorang Protestan juga Pak, sama dengan kasus Mas Banis. Tetapi beliau ibu tidak ada intervensi atau dorongan siapapun, ingin ikut Bapak. Intinya ingin ikut tulus dan melalui program katekumen juga. Jadi cuma pengukuhan, bukan dari awal, bukan dari pra, tapi cuma katekumenat. Dan di waktu itu saya ada cerita sedikit. Ini waktu itu Bapak itu pernah saya waktu kumpul ke Bapak itu nyetuk begini, "Lu tadi mengatakan kok angel ya, kita tinggal-tinggal ngono ya." Bukan seperti itu Bapak. Kemudian saya jelaskan dikit-dikit. Ini mungkin juga menjadi pemikiran kita sebagai warga umat gereja. Kalau orang awam tentunya bukan orang kita, maklum ya, itu memang bukan orang kita. Ngopok rasa syahadat, ya memang begitu. Tapi bukan seperti itu, bukan masalah syahadat atau gampang diterapkan cepat. Tetapi ketika itu saya jelaskan Bapak, masalah untuk menjadi Katolik itu karena itu kebijakan gereja. Karena gereja tidak mengenal cara lain selain itu. Dan itu adalah masalah kekudusan, ya Bapak Ibu ya. Masalah kekudusan itu bukan kaleng-kaleng ya, benar-benar harus serius. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Natalis beberapa step yang harus dilalui. Tetapi jangan khawatir, Mas Banis itu nggak lama kok, cuma pengukuhan saja. Mas Banis kan sudah kenal Yesus dan ajarannya, jadi cuma dikuatkan saja. Itu juga terjadi, saya jelaskan pada Ibu waktu itu, supaya mengenal bendahara dan sebagainya, Ibu itu harus belajar sebagai seorang katekumen, dan itu tidak lama Ibu.
Dan bapak mungkin gerundel itu karena apa? Nggak bisa nompo hosti, itu mungkin begitu. Kok ngempet itu. Mungkin pikirnya begitu. Tapi akhirnya bapak sudah memahami masalahnya gereja tidak mengenal keselamatan lain selain itu, dan itu juga untuk kekudusan, hal kudus harus ditanggapi dengan serius. Dan juga yang kedua itu sisi seorang katekumen, bapak dan ibu sebagai seorang katekumen harus menjadi seorang yang berkualitas, tidak hanya sekedar syahadat selesai, bukan seperti itu, tapi sungguh-sungguh mengenal Yesus, sungguh-sungguh mengenal rumah yang baru. Sebenarnya bukan baru yang sebenarnya, soalnya Katolik ada duluan daripada Kristen, kembali ke rumah yang sebenarnya. Tapannya seperti itu, bukan menyinggung, tapi itulah fakta dari sejarah gereja. Dan supaya sama, karena pindah rumah, ya aturan per rumah kan beda-beda, harus ikut di dalam Katolik. Melalui tahapan-tahapan ikuti saja. Nanti setelah memahami Katolik, nanti akan bisa membandingkan antara yang rumah dulu dan sama yang baru. Bagaimana Katolik itu sudah dijelaskan analis, dan itulah yang saya jelaskan ke Bapak. Dan akhirnya terjadi hal yang baik. Sekarang ibu menjadi memahami dan menjadi pendoa, ya, dari seorang Kristen Protestan. Itu yang bisa saya tambahkan sedikit saja. Dan Pak Natalis mungkin ada yang mau saya tanyakan. Kan programnya Mas Banis, saya spill kan, beliau sudah mengalami program katekemenat ya, nanti kan seterusnya kan beliau Mas Banis ini tahun depan mau berencana mau menikah. Nah, apakah tahap menikah itu sesuai kanon 1065? Apa harus melalui tahap krisma dulu? Apa boleh langsung menikah? Ya, terima kasih Pak. Banyak juga yang bertanya soal itu, karena ada kata dewasa itu memang dihubungkan dengan sakramen krisma. Idealnya memang kalau yang Katolik dari awal ya, usia baptis bayi maksimal nanti pas anak sekali sana baptis anak sampai 6 tahun, ada yang 7 tahun. Lalu pembunuh pertama kelas 4 SD, paling tidak ke kelas 3. Krisma paling cepat SMP kelas 7. Logikanya kan ketika nikah aman gitu ya. Nah, masalah dari ini pindah sudah dewasa, tiba-tiba sama lama lagi menikah, nunggu krisma belum tentu dalam waktu dekat. Nah, maka sejauh yang saya pernah dengar langsung dari Romo Ludwig itu dikembalikan ke Romo Paroki, sehingga nanti ada kebijaksanaan seperti apa itu nanti kan. Maka biasanya ada urun rembuk ketika calon itu dengan pihak sekretariat diketemukan dengan Romo Paroki mau menikah kapan, lalu ini sudah krisma atau belum. Nah, itu ada paroki yang mengantisipasi di paroki mana dalam waktu dekat ada krisma, maka diikutkan sana dulu. Ada yang seperti itu. Atau pernah terjadi Romo Mahar kemarin, ini juga saya beliau sharing dengan saya sebelum pindah ke Jakarta. Kami terakhir krisma itu tahun 2024 kemarin. Nah, prosesnya di bulan September, dia nikahnya bulan Juni. Nah, maka kepada calon dikasih tahu, kamu ini kan belum krisma, tapi oke, saya nikahkan, tapi besok ikut krisma bulan September. Nah, yang tugas berat di saya, bagaimana, padahal kita kan paling tidak 3-4 bulan ya, dalam waktu 1 bulan ini piye caranya, kan instan. Nah, tapi karena istilahnya pemangku kebijakan Romo Paroki, saya kan istilah jeneng tadi anak buah ya, tinggal manut komandan siap dah ya. Tapi prinsipnya kembalikan ke Romo Paroki ya. Nanti dikomunikasikan nikahnya di mana, administrasinya kan di domisili biasanya. Kalau di wara ya di wara ditanyakan. Kalau nikah kan bisa di mana tergantung nanti kesepakatan dengan Romo, kan hibah istilahnya. Misalnya banyak kali kan orang dari Jakarta nikah di Jogja, tapi kan seluruh proses administratif sampai pengumuman segala macam kan di domisili. Nah, ketika itulah nanti Romo melihat orangnya belum krisma. Karena ada Romo tertentu tadi, pokoknya kamu krisma dulu. Nah, tapi kan dalam konteks seperti ini sudah berusia kan juga tidak mudah juga ya. Nah, ini salah satu langkah-langkah konkret. Paus Fransiskus almarhum itu kan meminta kemurahan rohani ya. Jadi supaya para imam, para uskup tuh murah hati, tapi bukan murahan. Artinya ya sudah diberi kemudahan, calon pun ya jangan lalu meminta diskon gitu istilahnya ya. Secara eksplisit mungkin masing-masing paroki Pak Luki beda-beda ya, maka nanti monggo dibantu juga. Kalau nanti memang administrasi dan prosesnya dan nikah juga diwara, dikomunikasikan dengan
Romo Diwara. Seperti apa nanti kan dilihat barangkali. Ya, jadi apakah memang ideal tadi kalau memang orang Katolik sejak awal sesuai proses tadi ketika menikah nggak masalah, itu pasti melalui sudah krisma, itu kan mungkin tidak. Tapi kan kalau yang perpindahan itu tadi seringkali belum lama pindah kan harus segera menikah sementara belum krisma. Ya, pelan-pelan tadi. Ya, karena situasinya komplit betul dan tidak bisa apalagi ini kan antar keluarga sudah rembukan tanggal, bulan, tahunnya ya. Nah, sementara di sisi yang lain ada juga masalah hal khusus menyangkut inisiasi yang memang harus disempurnakan. Karena yang jelas tidak mungkin penerimaan atau baptisan langsung komuni langsung krisma. Pertama krisma, kalau komuni otomatis karena dewasa. Ya. Jadi kalau krisma ada paroki yang setelah itu langsung boleh, tapi ada yang minta jeda. Itu ada. Pokoknya habis baptis penerimaan tidak boleh langsung ikut krisma, tunggu setahun 2 tahun. Nah ini semakin tanda kutip memperberat lagi ketika orang mau segera menikah, kecuali tidak mau menikah tidak masalah. Nah tapi ada yang penting begitu sudah baptis komunis sudah resmi ada suratnya ada krisma silakan langsung diikuti, karena tadi mobilitas umat itu luar biasa. Habis ini mau kemana, pindah kemana, nanti kalau ditunda nanti nggak akan pernah kecapaian, nanti tertunda. Mungkin itu ya Pak Ruki. Terima kasih Pak Natalis. Karena apa yang kami dapat itu selama pendataan data-data kami yang punya itu ada yang yang belum sampai dewasa itu belum, dan kebijakan di Kanon 1065 itu kan setiap orang yang Katolik yang sudah dibaptis itu harus menjalani krisma sebelum ke arah sakramen perkawinan. Mungkin kebijakan baru atau mungkin nanti masih kebijakan pastoral kita diskusikan sambil jalan dengan katekis tempat saja. Ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Inilah sekitar diskusi kita untuk memperkaya kita, terutama untuk seorang katekumen yang melaksanakan dan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, Ibu dan Bapak dan Saudara, tadilah hasil record percakapan kami di dalam tahapan 1 seorang katekumen di lingkungan kami. Saya yakin bahwa berbagai dinamika itu terjadi di masing-masing lingkungan. Hal ini saya bagikan sebagai pembanding pengalaman saja. Tentu yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman itu banyak, saya percaya. Tetapi indah sekali kalau bisa berbagi, semoga juga bisa bermanfaat, terutama untuk saudara-saudari para katekis, bisa menjadi gambaran ya. Jadi tidak hanya literasi buku, dalam literasi video dan live pun ada bisa untuk pembelajaran bagi kita semua, meskipun sederhana dan mungkin tampak tidak berarti, tapi kita percaya Tuhan mempunyai rencana atas kita semua. Tentunya hal ini juga menjadi kebaikan bagi si katekumen untuk menjadi seorang Katolik yang tulus dan baik hati. Selanjutnya saya rasa cukup. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan berkah dalam.